Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli fa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du ayyuhal muslimun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaifa halukum, apa kabar antum semua? Alhamdulillah, senang sekali menjumpai antum dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga siapapun yang sedang sakit di antara orang-orang yang kita cintai dan sayangi diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hidup ini Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas agama ini, di atas sunnah ini, dan suatu saat nanti semoga Allah taala mengakhirkan kehidupan kita di dunia ini di atas ketaatan kepada Allah dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pemirsa Wahda TV yang dirahmati Allah taala, Sirah Nabawiyah adalah pertemuan kita setiap pekan di malam Jumat seperti ini, membahas tentang fawaid yang terdapat di dalam Sirah Nabawiyah. Dibawakan mungkin secara bincang-bincang, namun malam hari ini mungkin hanya saya sendiri, ya, Pak Kiai yang biasa menemani sirah kita malam hari ini. Beliau belum berkesempatan hadir, tapi insya Allah juga memantau dan menyaksikan acara ini biidznillah ta'ala. Hari ini berkenan dengan Hari Santri, tanggal 22 Oktober, ya, bertepatan dengan Hari Santri tanggal 22 Oktober, di mana dikenal dengan sebuah resolusi jihad, ya, yang dicanangkan oleh para kiai ketika agresi Belanda datang menyerang Republik Indonesia, khususnya Surabaya pada saat itu. Maka resolusi jihad untuk membela negara Republik Indonesia ini, ya, diabadikan oleh pemerintah kita sebagai Hari Santri. Tentu ini adalah sebuah pengakuan tentang eksistensi, tentang peran para santri, para penuntut ilmu di dalam membela negeri ini, dan juga ke depannya merupakan kontribusi dari para santri ataupun para penuntut ilmu, ya, di dalam membangun peradaban Indonesia. Penghargaan ini sejatinya adalah penghargaan terhadap ilmu, penghargaan terhadap penuntutan ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan penuntut ilmu ini. Ya, di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan kalau dulu para santri memikul bambu runcing, memikul bedil, ya, dan mengorbankan nyawa serta tenaga, harta mereka, maka di zaman milenial ini peran santri tentunya adalah untuk membangun peradaban, dan sesuai dengan amanah dari konstitusi kita tentunya meraih keadilan sosial, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka di kesempatan kali ini kita ingin memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru-guru kita, kepada para
ustadz-ustadzah kita yang barangkali juga menyaksikan acara ini, dan kepada para kiai-kiai kita doakan semoga Allah Ta'ala memanjangkan usia mereka, memberi kesehatan kepada guru-guru kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga keluarga mereka, dan semoga kita semua ya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ilmu yang kita pelajari dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila mana memiliki komentar atau pertanyaan, maka di sela acara ini insya Allah kami akan menjawab pertanyaan dari antum sekalian. Saya menyapa dari 15 ataupun penonton yang menyaksikan acara ini. Ya, ada Ustadz Nawir Tamrin, Masya Allah, kaif halukum Ustadz, memantau dari rumah. Pak Ilyas Usman, tetangga saya Masya Allah juga menyaksikan, dan semua pemirsa barangkali yang belum sempat disebut satu persatu, tapi kami memberi penghargaan dengan like maupun share antum terhadap acara ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang hijrah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hijrah pertama maupun kedua menuju Habasyah ya atau Ethiopia. Dan Masya Allah, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Selalu kekuasaan, kelapangan, kemakmuran Allah Subhanahu wa Ta'ala pergilirkan kepada manusia. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ethiopia negara yang kaya raya, bahkan termasuk satu di antara negara yang memegang stabilitas ya keamanan ataupun polisi di antara Asia dan Afrika, ya Asia Barat ya dengan Afrika Timur, mengontrol daerah di sekitarnya ya. Kalau kita tidak hendak memberi keterangan dengan negara superpower, sebab dia termasuk negara ya yang afiliasinya kepada Nasrani yang besar pada saat itu. Negara yang lain yang besar yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Romawi ya, Romawi Timur, Romawi Barat ya, kemudian masih ada Persia, dan ini adalah kerajaan Habasyah ataupun Ethiopia. Namun hari ini kita melihat Ethiopia ya tidak ubahnya sebagai negara yang paling miskin ya, bahkan pernah dilanda oleh kelaparan yang sangat ya, dan kita tidak akan menyangka bahwa mereka pernah menjadi penakluk ya sampai ke bagian dari Asia Barat pada saat itu, khususnya Yaman dan Jazirah Arabia pada saat itu ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habasyah atau Ethiopia inilah yang mengirimkan bantuan kepada penduduk Yaman ketika mayoritas penduduk Yaman berbondong-bondong masuk ke dalam agama Nasrani, sama dengan agama yang dipeluk oleh sang Najasyi, yang didatangi oleh Ja'far, yang didatangi oleh Utsman bin Affan, yang didatangi oleh Ruqayyah binti Rasulullah SAW, dan ya gelombang pertama 18 orang, gelombang kedua 84 orang, ya seratusan lebih di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang pada saat itu datang. Ya, orang-orang Arab sendiri ataupun kenapa kaum muslimin berhijrah ke sana ataupun orang Quraisy merasa dekat dengan Habasyah, karena wilayah dari Habasyah itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yaman. Ya, tanah leluhur orang Arab itu sendiri, ya bagian selatan dari Mekah itu sendiri. Maka hubungan antara orang-orang Arab dengan Ethiopia begitu terjalin ketika sang Najasyi mengirimkan panglimanya yang bernama Aryat dan yang kedua Abraha datang menyerang, menyelamatkan Yaman yang saat itu terdapat pembantaian ya yang dilakukan oleh negara ataupun presidennya kepada rakyatnya. Ya, yang dilakukan oleh Zunuwas kepada masyarakat atau rakyatnya, mentang-mentang karena rakyatnya ya berpihak ataupun berbondong-bondong masuk ya mengikuti ya agama Nasrani yang masih awal pada saat itu. Dan kejadian itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, qutila ashabul ukhdud, telah dibantai ashabul ukhdud. Di mana?
an-nari dzatil waqud, ya, di dalam kobaran api yang bernyala-nyala. Idhum 'alaiha qud. Orang-orang yang membantainya hanya diam-diam saja, ya. Pembantai dari orang-orang yang beriman pada saat itu, ya, adalah orang-orang Yahudi, ya, Yaman, rajanya adalah Zunuwas. Dan kita berkata, kenapa disebut orang-orang Nasrani pada saat itu orang beriman? Ya, bahkan Al-Qur'an mengatakan, ya, wa ma naqam minhum illa yu'minu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka dibantai kecuali karena keimanan. Ya, seluruh agama Allah Subhanahu wa taala yang turun ke atas dunia ini, ya, hakikatnya adalah agama tauhid. Dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, al-anbiya ikhwatun allat. Ya, para nabi itu adalah ibarat saudara kandung, satu ayah berlainan ibu. Dakwatuhum la ilaha illallah. Yang menyatukan mereka bagaikan disatukan oleh seorang ayah, ya. Yang menyatukan mereka itu kalimat la ilaha illallah. Maka semua dakwah, ya, yang datang esensinya adalah untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menentang ataupun mengkufuri ajaran-ajaran pagan, ya, ataupun musyrik, ya, yang menduakan ataupun menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala selain Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam permohonan doa, ya, dan peribadatan kepadanya. Walaupun memang mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka bertakarrub kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nuh alaihissalam, ya, tidaklah penyimpangan yang terjadi kepada kaum Nuh alaihissalam kecuali karena, ya, dari kaum Nuh terfitnah dengan orang-orang soleh, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, ya, sehingga menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka, namun kami, ya, mereka inilah yang menyebabkan dekat kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Rusak tauhid di zaman Nabi Nuh alaihissalam, dibenarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam dengan dakwah, ya, la ilaha illallah ini. Namun karena penentang-penentangnya banyak, ya, sehingga Nuh alaihissalam mendoakan, ya, tenggelam, kecelakaan kepada mereka, ya, dan tidak ada yang lestari dari manusia pada saat itu, ya, kecuali dari anak-anak Nabi Nuh itu sendiri. Makanya para ulama sendiri mengatakan bahwa, ya, kita semua ini disatukan dari keturunan Nuh alaihissalam, ya. Artinya Nuh digelar dengan Abul Bashar. Kemudian ketika penyimpangan tauhid pun terjadi di zaman Musa, ya, alaihissalam, orang-orang Bani Israel yang telah selamat dari Fir'aun tersebut menjadikan Samiri, apa yang dibuat oleh Samiri, ya, sapi yang diciptakan Samiri, mereka jadikan sebagai perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya, menjadikan Uzair sebagai anak Allah taala. Maka Allah Subhanahu wa taala luruskan dengan dakwah Nabi Musa alaihissalam ini. Namun belakangan Nabi Musa pergi, ya, orang-orang Bani Israel, ya, kembali menjadikan Uzair sebagai anak Allah Subhanahu wa taala, sebagai anak Tuhan, ya, bertakarrub, bertawassul, berdoa, berperantara melaluinya dan seterusnya. Datanglah Isa alaihissalam membenarkan akidah dan keyakinan mereka. Namun perginya Isa alaihissalam, ya, di tahun 321, ya, orang-orang Nasrani kembali mengganti dogma mereka dari tauhid, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, menganut dari apa yang diyakini oleh kaum pagan, ya, Romawi, ya, mengadopsi, ya, penyembahan mereka kepada banyak Tuhan. Dan inilah agama Islam. Datang Rasulullah SAW mentauhidkan juga agama ini. Kembali kepada kembali kepada Najasyi tadi, Ethiopia, negeri yang makmur, kerajaan yang menaklukkan daerah-daerah lain. Namun hari ini berganti, ya, dengan daerah yang paling miskin, yang kelaparan dan seterusnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari yang selalu dipergilirkan. Maka tidak ada keamanan di dunia ini kecuali keamanan yang sifatnya sementara. Ya, makanya kalau kita merasa di dunia ini aman kita sementara. Kita merasa nyaman yang sementara. Hidup pun hidup yang sementara. Tidak ada selama-lamanya. Dunia berasal dari kata dana, ya denu, ya dani, yang berarti dekat, singkat. Maka semua yang akan ada di dunia umurnya selalu singkat.
ya, wa yabqa kullu man 'alaiha fan, ya, semuanya akan punah, semuanya akan binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekekalan itu ya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya tidak boleh kita terfitnah dengan kehidupan dunia ini yang menyebabkan kita lalai dari kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di atas dunia ini. Baik, saya ingin sedikit mengulas tentang Najasyi, ya. Najasyi yang saat itu beragama Nasrani, mendengar apa yang disampaikan oleh Ja'far tentang Isa, ya, siapa itu Isa ataupun Yesus, ya, dalam keyakinan kaum muslimin tidaklah Yesus itu kecuali dia adalah nabi, ya, dia adalah rasul, pesuruh Allah taala, pembawa risalah, namun dia juga adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kontraproduktif dengan keyakinan orang-orang ataupun keyakinan Najasyi sendiri yang menyatakan bahwa Isa, ya, bin Maryam ataupun Yesus itu adalah anak Tuhan, ya, ataupun yang sampai kepada keyakinan Tuhan itu sendiri. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun sempat bertanya, kenapa Najasyi tidak mempidanakan kaum muslimin yang keyakinan mereka terhadap Isa sangat berbeda dengan keyakinan mereka sebagai negara Nasrani pada saat itu, ya. Ini tidak lain karena Najasyi sebagaimana sifat yang dikatakan oleh Nabi SAW adalah Malikul Adl, raja yang adil. Dia tahu memperlakukan keadilan itu. Kaum muslimin bukan menista agama Nasrani, tidak, ya, karena mereka tidak pernah datang kepada orang Nasrani dan mengkampanyekan ataupun meluaskan hal tersebut, tidak. Penyampaian dakwah itu internal kepada kaum muslimin itu sendiri, ya, dan itu keyakinan, ya. Makanya ceramah-ceramah yang ada di dalam masjid tidak bisa dipidanakan, ya, dengan mengatakan bahwa pencemaran kepada agama orang lain, tidak, karena itu dakwah komunitas, dakwah intern, dan kaum muslimin meyakini keyakinan yang berbeda dengan keyakinan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, ya. Ini tidak bisa dipidanakan, ini tidak bisa disalahkan, ya, sebab jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hal tersebut bukanlah penistaan, berbeda dengan, ya, ketika ada orang yang menghujat ataupun menjelekkan ajaran agama tertentu padahal dia tidak yakini, dan ujaran itu disampaikan di hadapan para pemeluknya, ya. Kalau khutbah kepada jamaahnya tidak apa-apa, ini khutbahnya, ya, disampaikan kepada para penganut agama yang dia hujat itu. Nah, itu yang bisa masuk kepada penistaan agama. Wallahu taala alam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ashuma, nama Najasyi itu Ashuma. Najasyi hanya gelar, ya, hanyalah seperti Ramses di Mesir, gelarnya adalah Fir'aun. Fir'aun adalah gelar dari raja itu sendiri. Maka di Yaman namanya Tubba, ya, di Ethiopia Habasyah namanya Najasyi. Nama asli dari Najasyi itu Ashuma, ya. Dan oleh karenanya Ashuma mendengar apa yang disampaikan, diuraikan oleh Ja'far, ya, bahwa tidaklah Isa bin Maryam kecuali dia adalah pesuruh Allah, namun dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalimat Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan, ya, ataupun dihembuskan kepada Maryam, ya, sehingga jadi maka jadilah, ya, janin tersebut. Dan penciptaan Isa tanpa ayah ini satu di antara uniknya penciptaan manusia, ya. Dan kalau, ya, orang-orang Nasrani menjadikan Isa, ya, sebagai Tuhan ataupun anak Tuhan karena kelahiran yang luar biasa tanpa ada ayah, ya, bukan lewat zina, ya, maka ada yang lebih hebat daripada Isa yang diciptakan dari, ya, tanpa ayah dan tanpa ibu, tapi tidak dijadikan sebagai Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi Adam alaihissalam itu sendiri, ya. Jadi kalau Isa dijadikan sebagai Tuhan karena mukjizatnya yang luar biasa lahir tanpa ayah, Adam lebih hebat daripada Isa. Adam tanpa ayah, tanpa ibu, tapi Adam tetap
manusia biasa, tapi dia sebagai penyampai risalah, sebagai messenger, sebagai pesuruh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak jadikan Adam sebagai Tuhan, ya, karena tak terjadi tanpa ayah dan tanpa ibu. Ada juga manusia yang dijadikan tanpa ada unsur perempuan. Ya, bisa dibilang manusia terlahir tanpa ibu. Bagaimana manusia terlahir tanpa ibu? Ada, siapa? Hawa. Ya, Hawa istri dari Adam itu sendiri, ya, tercipta dari tulang rusuk Adam alaihissalam itu sendiri. Sehingga tidak ada unsur perempuannya. Nah, manusia sehingga jadi lengkaplah dalam kehidupan ini. Ada manusia yang jadi tanpa ayah dan ibu, Adam alaihissalam. Ada manusia tanpa ada unsur perempuannya, tanpa ada ibu, yaitu Hawa, nah, itu sendiri. Ada manusia tanpa ayah, Isa bin Maryam. Ada juga manusia yang tercipta dari ayah dan ibu seperti kita kebanyakan manusia, tapi kehebatan ataupun mukjizat, ya, kejadian luar biasa itu sendiri tidak menjadikan kita mempertuhankan mereka. Demikian juga dengan Isa bin Maryam. Ala kulli hal, ashuma ataupun najas ini masuk ke dalam Islam, ya, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan dia pasrah aja. Kalau kerajaannya diambil silakan. Ya, ini yang menarik dari Najasyi ataupun ashuma yang menjadi najasinya Ethiopia saat itu. Dia bukanlah orang yang memburu kerajaan. Dia bukanlah orang yang memburu jabatan. Justru jabatan raja itu datang sendiri kepada dirinya. Kemana? Awalnya dia adalah seorang yang telah diperjualbelikan menjadi budak dan telah menjadi budak di Badar ataupun, ya, di Madinah, ya, dan dia dijadikan budak, ya, karena orang-orang Ethiopia sendiri, Habasyah, melarikan dia dari jangan sampai dia dibunuh, ya, oleh paman yang telah mengkudeta ayah dari Ashuma ini sendiri, ya, disingkirkan dan seterusnya. Belakangan karena ketidakadilan tersebut, ya, akhirnya orang-orang atau prajurit-prajuritnya Habasyah mencari kembali Ashuma, ya, dan setelah mereka dapatkan di Badar, ya, mereka kembalikan ke Habasyah, didudukkan di atas singgasananya, ya, dikembalikan kembali kerajaan ayahnya yang sempat direbut, ya, dan oleh karenanya dia bersumpah, berjanji untuk menjadi orang yang adil, ya, karena kerajaan itu dia dapatkan tanpa dia minta, ya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, sesudah dia masuk Islam pun dia menunggu. Kalau dikeluarkan ataupun diturunkan dari jabatan sebagai rajanya, dia, ya, silakan beri saja, karena bukan sesuatu yang dia minta. Ya, ternyata memang, ya, seorang bertahan karena keadilannya. Karena keadilannya tersebut, ya, semua orang diperlakukan sama. Akhirnya, ya, tetap walaupun dia telah masuk Islam, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi, ya, dia tetap dijadikan sebagai raja di Habasyah itu sendiri, ya, sebagai Najasyi di Habasyah itu sendiri. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama, ya, memasukkan Najasyi ataupun Ashuma ini sebagai seorang muslim, ya. Kenapa? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan ketika dia mati, dan ini yang ingin saya bahas sedikit, ya, dalam bincang-bincang kita tentang sirah nabawiyah ini. Ahlan wa sahlan, Masya Allah, Bang Fatul Andalus yang dari Palu, ya, tentu Komiu yang lebih tahu sejarah ini, Masya Allah. Ini tawadu namanya, ini nonton sejenak di sini. Barakallahu fiik. Kemudian ada siapa lagi yang nonton ini? Masya Allah, ada 23 penonton. Barakallahu fiik. Tentu Ustadz tidak bisa baca satu persatu namanya karena memang jumlahnya bertambah sesudah dibagikan. Kalau langsung nonton di channel Wahdat TV mungkin muncul, ya, namanya. Baik, barakallahu fiik. Yang saya ingin membahas tentang Najasyi ini sendiri, bahwasanya para ulama sepakat bahwa dia telah masuk Islam. Dari mana dia masuk Islam? Ditandai dengan disolatkannya oleh Rasulullah SAW, ya, ketika Najasyi itu wafat, ketika Najasyi itu meninggal, ya, dan dia telah masuk Islam lewat Ja'far, ya, telah ikrar syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bahkan sebuah kehormatan bagi Najasyi itu sendiri, ya, menjadi wakil dari Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW melamar Maimunah, ya,
Ummu Habibah ya binti Abi Sufyan menjadi istri dari Nabi SAW ya, yang menjadi wakilnya itu adalah Najasyi ya, makanya Najasyi memberikan oleh-oleh, memberi hadiah ya, yang mahal-mahal kepada Ummu Habibah ya, ketika mereka pulang ke Madinah menyusul Rasulullah SAW sesudah Rasulullah SAW mengirim ya, utusan untuk melamar Ummu Habibah ya menjadi istri dari Nabi SAW. Ummu Habibah binti Abi Sufyan ini sendiri datang ke Habasyah bersama suaminya ya Abul As. Namun ternyata suami dari Ummu Habibah ini ya ketika dia berada di Habasyah diam-diam dia telah murtad, masuk Nasrani. Wa ya'zubillah. Sehingga seorang wanita ya Ummu Habibah ini untuk menguatkannya, menghargai pengorbanannya. Kenapa? Dia adalah putri dari orang yang sangat memusuhi Islam, Abu Sufyan. Ayahnya orang yang paling memusuhi Islam pada saat itu. Ya. Sesudah Abu Jahal wafat, sesudah Abu Jahal mati, yang menggantikan pemimpin Quraisy itu Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan ayah dari Ummu Habibah. Ya. Ayahnya yang sangat memusuhi Rasulullah SAW menyebabkan Ummu Habibah lari dari Makkah menuju Habasyah bersama suaminya Abul As. Ketika Abul As sampai di Habasyah, ternyata dia murtad masuk Nasrani. Ya, maka Ummu Habibah minta ditalak. Ya, karena suaminya telah kufur, telah murtad. Ya, dan ini jamaah sekalian dirahmati Allah, tidak boleh seorang wanita muslimah menjadikan ya suaminya itu laki-laki non muslim. Ustadz, baru perempuan boleh. Iya, kalau wanita kitabiah suaminya muslim itu boleh. Tapi boleh pun bukan dalam arti sesuatu yang ideal. Kalau memang tidak ada wanita muslimah ya silakan. Ya, karena al-ummu madrasah. Ibu itu madrasah. Idza adattaha adatta thayyibal arak, jilan thayyibal arak. Ya, kalau wanita itu madrasah, kalau engkau siapkan madrasahnya dengan baik, kau menyiapkan generasi yang terbaik. Ya, maka kaum muslimin, ya laki-laki muslim, walaupun memang ini gagah, tapi bukan orang Islam ya, tidak usah mengambil rukhsah. Ya, tatabbur rukhas, mentatabba rukhas faqad zandaka. Ya, kata para ulama, suka mengambil yang mudah itu bikin zindik, bikin fasik, bikin keluar dari agama. Ala kulli hal, Ummu Habibah yang berada di di Habasyah ini, ya dimusuhi oleh ayahnya, suaminya murtad, terus teguh dalam keimanan. Akhirnya Rasulullah SAW mengirimkan lamaran pada Ummu Habibah dijadikan sebagai istri. Jadi Ummul Mukminat, Ummul Mukminin. Kemudian macam mana lagi bagi wanita menjadi istri dari Nabi SAW, ibunda kaum mukminin. Nah, Ashumah sendiri, Najasyi sendiri masuk Islam, melaksanakan sholat. Namun dia tahu bahwa negara yang dia pimpin adalah negara Nasrani dan dia tidak, ya artinya merubah hal tersebut. Ya. Dan jemaah sekalian dirahmati Allah, faktor yang kedua juga yang terjadi, bahwasanya orang-orang di pihak Najasyi, ya di kerajaan Najasyi, ya yang tidak setuju dengan keislaman dia, ya itu mau kudeta, berusaha menggulingkan kekuasaannya. Tapi banyak juga yang berpihak kepada Najasyi itu sendiri, sehingga memang pernah terjadi peperang saudara antara Najasyi dengan seterunya di dalam kerajaannya, dan perang itu hebat. Kaum muslimin pun mereka menyingkir pada saat itu. Ya, namun ketika perang reda, ternyata perang tersebut dimenangkan oleh Ashumah ataupun Najasyi itu sendiri melawan seterunya, pengkudetanya, dan keadaan kembali normal. Jemaah sekalian dirahmati Allah, para sahabat Nabi SAW melihat bagaimana Najasyi begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah perang Badar. Ya, sesudah perang Badar, dialah orang yang pertama kali tahu, ya, di Habasyah itu sendiri tentang kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawan Abu Jahal. Ya, bayangkan 1.400 orang melawan 300 ya kaum muslimin, 14 orang dari kaum muslimin, ya, dalam perang Badar yang sungguh hebat itu. Ya, makanya pasukan Badar tersebut, ya, kalau kita golongkan sebagai tentara, selesai perang Badar mereka langsung jadi pasukan elite. Kenapa? Itu perang besar, 300 melawan 1.400 itu. Jadi satu melawan 12 orang, ya bisa
bisa dikatakan bahwa mereka bukan pasukan biasa-biasa, ya, bukan infanteri biasa, bukan artileri biasa, tapi mereka menjadi pasukan khusus, pasukan elit karena perang yang begitu besar yang mereka menangkan. Najasyi yaitu Ashuma begitu tahu kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, dia buka baju kebesarannya, ya, dia memakai baju yang zuhud, ya, yang sangat sederhana. Kemudian dia sujud di tanah, ya, dia bersimpuh, ya. Sempat Ja'far menegur, apa yang dia lakukan? Dia mengatakan sudah selayaknya ketika Allah Ta'ala memberi kemenangan, kebaikan, ya, nikmat kepada kita, kita harus merendahkan diri. Dan memang itu di dalam Al-Quran, ya, Allah Ta'ala menegur kita, kalau kita menang, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, istighfar. Ya, jadi bukan kemenangan seperti kemenangan orang-orang di luar Islam. Kalau orang menang, hore, minum minuman khamar, berdansa, kembang api, ya, bakar ikan baru, minum minuman keras. Wa iyyazubillah, ya, kemenangan maksiat itu. Tapi orang beriman kalau menang, perlihatkan tawadunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Ya, Ashuma, ya, Najasyi ini sendiri dia bersimpuh di tanah, tidak pakai sandalnya, baru kemudian artinya terkena debu, banyak-banyak beristighfar, ya, bertasbih dengan kemenangan tersebut. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, idza ja'a nasrullahi wal fath, kalau datang kemenangan itu, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, hendaklah kalian beristighfar, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, Pak Adityo, ya, apa kabar Pak Adityo? Masya Allah, ini pendengar terbaik kita, selalu hadir. Pak Mahmud Balahanti, Masya Allah, barakallahu fiik, lagi menyimak. Setelah Ustadz Abdullah Daud, kenapa tidak datang di studio Ustadz? Ya, saya perlu host ini, ya, barakallahu fiik. Ustadz Abdullah Daud menonton dari rumah. Pak Jumadil Abdul Fatur, antum di poso, ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Apa kabar poso? Bagaimana di sana? Aman, insya Allah, tentram, mudah-mudahan Allah Ta'ala, ya, selalu menjaga kaum muslimin, ya, dan semua orang-orang yang ada di poso pesisir dan semuanya, ya, salam untuk semuanya, barakallahu fiik, Masya Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, samar-samar kita mendengar ada suara azan menunjukkan bahwa sudah masuk waktu Isya di Sulawesi, dan itu pertanda kajian kita tidak akan lama lagi berhenti. Saya ingin menyimpulkan tentang Ashuma ataupun Najasyi ini. Akhirnya, ya, dia memeluk Islam, mengamalkan sholat, dan jamaah sekalian dirahmati Allah, teguh dalam keislaman ini hingga wafat. Olehnya ketika wafat dan para sahabat Nabi SAW sudah tidak ada lagi di Habasyah tersebut, mereka pulang ke Madinah. Ketika Najasyi wafat, ya, itu kalau tidak salah di tahun ke-9 Hijriyah, ya, 9 atau 10 Hijriyah, Najasyi wafat. Rasulullah SAW na'an Najasyi fi yaumil ladzi mata fihi. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW, ya, turut berbelasungkawa dengan wafatnya Najasyi. Kharaja bihim ila musalla, Nabi SAW keluar ke lapangan, fasafa bihim wa kabbar arbar takbirat. Nabi pergi ke lapangan, kemudian qomat untuk sholat, didirikan sholat jenazah untuk Najasyi. Makanya ini yang ingin saya bahas di akhir dari kajian ini. Barakallahu fiik, Ustadz Hartono, Masya Allah, memantau dari Palu. Birimba Kumiu, Masya Allah. Sehat, ya? Alhamdulillah. Sehat-sehat Ustadz, alhamdulillah. Barakallahu fiik, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, dakwah lancar di sana, ya. Masya Allah. Baik. Solatnya Rasulullah SAW terhadap Najasyi ini disebut dengan solat gaib. Dan disinilah para ulama khilaf hukum tentang solat gaib itu. Ya, apa yang pertama, dengan solatnya gaib Rasulullah SAW kepada Najasyi menunjukkan bahwa dia seorang Muslim, karena
hak fardu kifayah, wajib ya kifayah yang harus digugurkan oleh semua kaum muslimin. Atau satu di antara kaum muslimin yang masih hidup harus laksanakan ini. Satu di antara 4 itu kafankan, solatkan, kuburkan. Ya, sebelum dikafankan tadi dimandikan tentu. Dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikuburkan. Nah, ketika meninggal Najasyi, Rasulullah SAW solatkan Najasyi. Kenapa Rasulullah SAW solatkan Najasyi? Dia muslim. Dan kenapa Rasulullah SAW tidak solatkan banyak sahabat-sahabat yang meninggal jauh, tapi Nabi tidak solatkan ini solat gaib. Jadi kalau kita lihat riwayat solat gaib ini, tidak ada kepada siapapun dari sahabat Nabi SAW. Bahkan Ja'far wafat, tidak ditahu lagi Ja'far ya jenazahnya. Ya, tinggal didapat ada satu tangan yang dijatuhkan oleh burung pemakan bangkai. Ya, sisa dari tangan itu masih ada DP cincin. Diketahui dari cincin itulah tangan dari Ja'far itu sendiri. Ya, ini menunjukkan bahwa tidak ada sahabat yang meninggal jauh disolatkan oleh Rasulullah SAW kecuali Najasyi ini sendiri. Makanya hukum tentang solat gaib merujuknya hadis kepada apa yang Rasulullah SAW lakukan kepada Najasyi. Maka pertanyaannya, apa setiap orang Islam yang meninggal jauh tidak bisa kita datangi, kita harus sholat gaib? Ya, pendapat yang pertama, bahwa ya tidak semua orang yang meninggal dunia disolatkan gaib. Kenapa? Karena Rasulullah tidak mensolatkan gaib kecuali kepada Najasyi. Banyak sahabat-sahabat yang wafat, ya, yang syahid, ya, atau meninggal biasanya jauh dari Nabi SAW, tapi Nabi tidak pernah sholat gaibkan. Kenapa hanya Najasyi? Ya, karena tidak semua orang yang bagaimana yang mau disolatkan? Yang pertama, kalau orang keadaannya seperti Najasyi. Bagaimana keadaan Najasyi? Dia raja, jadi orang yang karismatik, orang yang berpengaruh, maka tidak boleh disolatkan gaib kecuali dia ini tokoh. Maka kalau yang meninggal bukan tokoh, orang biasa, ya, bukan orang yang artinya, kan manusia ada 2, ada orang yang berpengaruh banyak kepada orang lain, ada yang biasa-biasa saja, ya. Namun kalau orang meninggal seperti Najasyi, meninggal ini presiden, meninggal ini alim yang ya sangat banyak orang mengambil ilmu ataupun jasa darinya, solatkan gaib padanya. Dalilnya Najasyi, ya, karena hanya orang yang seperti Najasyi lah, ya, keutamaannya banyak memberi terhadap Islam, infaknya banyak dan seterusnya. Ini yang solatkan gaib. Karena kita tidak mampu untuk datang kepadanya untuk solat ataupun menguburkan atau fardu kifayah ini. Yang kedua, ya, pendapat yang kedua, tidak semua orang juga disolatkan gaib, kecuali kondisinya seperti Najasyi. Bagaimana? Tidak perlu harus tokoh yang meninggal, siapa saja, kaum muslimin umumnya. Ya, ini pendapat yang kedua. Semua orang Islam boleh disolatkan gaib, tapi kondisinya seperti Najasyi. Bagaimana? Kalau dia meninggal di tengah-tengah orang non-muslim. Najasyi waktu wafat, tidak ada sahabat-sahabat Nabi SAW di sampingnya. Makanya penyelenggaraan jenazah Najasyi oleh orang-orang Nasrani pada saat itu. Dikuburkan mungkin secara Nasrani karena tidak ada kaum muslimin yang menguburkannya. Nah, kita kaum muslimin, itu orang Islam, tapi dikasih itu, orang Islam itu, tapi ada menyanyi akang. Baru bagaimana? Bagaimana haknya kita? Ya, hak kita kaum muslimin yang bisa dilakukan karena tidak ada kaum muslimin yang bisa menangani jenazah tersebut. Ya, di daerah itu, maka kita kaum muslimin untuk menjatuhkan, ya, menggugurkan kewajiban fardu kifayah itu, minimal satu fardu kifayah yang bisa kita lakukan dari jauh. Apa? Sholat gaib, dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi ini pendapat yang kedua dan memang kuat juga. Ya, karena Nabi SAW tidak mensolatkan semua orang ketika meninggal jauh, kecuali Najasyi. Karena kenapa? Najasyi tidak ada orang Islam yang bisa solatkan. Orang Nasrani semua di tengah-tengah Najasyi dan mungkin dikuburkan secara Nasrani. Makanya kita kaum muslimin bara indallah, sebagai berlepas diri dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita minimal solatkan dia. Jadi kalau pendapat yang pertama cuma tokoh, cuma raja, pemimpin yang disolatkan gaib, yang kedua ini siapapun, tapi kondisinya harus seperti Najasyi, kalau dia mati di tengah-tengah orang yang bukan orang Islam yang melaksanakannya, atau dia mati tidak ditemukan lagi, meninggal di laut, tenggelam di laut atau di mana, di udara, hilang dan seterusnya, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali solat gaib kepadanya. Karena
jenazahnya tidak ada orang yang dapat. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga, jamaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala, ya di kalangan para ulama, yaitu disolatkan gaib siapapun yang meninggal jauh dari kita, ya, walaupun dia ada orang Islam di sekitarnya, tidak perlu juga harus dia tokoh. Yang penting siapapun tidak mampu kita untuk datang untuk solatkannya, kita solat gaib atau kirim solat gaib untuknya. Wallahu ta'ala alam. Namun jamaah sekalian dirahmati Allah, ya, kalau saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua tadi, ya, ini masing-masing kita mentarjihnya. Dan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pelajaran yang bisa didapat di sini bahwa siapapun pasti akan didatangi untuk diketuk hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Najasyi sendiri seorang dai. Dai dari mana? Ya, dalam keadaan seperti itu, ada beberapa sahabat, ada orang-orang yang berubah menjadi sahabat Nabi SAW dengan seruan dari Najasyi ini. Siapa? Amr bin As. Amr bin As yang 2 kali datang di Ethiopia atau di Habasyah, jadi juru bicara Quraisy, ya, dan 2 kali menghadap Najasyi. Yang kedua kali kan mengatakan bahwa kaum muslimin ini telah artinya menistakan Isa bin Maryam, Yesus. Karena keyakinan mereka terhadap Yesus tidak seperti keyakinan orang Nasrani, ya, kepada Isa. Ya. Dan apa kata Najasyi terakhir kepada Amr bin As? Wahai Amr bin As, orang seperti Rasulullah itu orang yang harus dimuliakan. Demi Allah, kata Najasyi, kalau aku berhadapan di hadapan, ya, kalau aku berada di hadapan daripada Muhammad, yaitu di hadapan Nabi, ya, aku akan minta izin mencuci kedua kakinya. Aku minta izin kepada Nabi untuk memuliakan Nabi itu. Dia minta izin kepada Nabi untuk diizinkan mencuci kedua kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kata Najasyi. Padahal dia raja, tapi dia ingin menghamba, dia ingin mengiba, ingin menghina dirinya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk tawadu dan pengagungan secara fisik kepada Rasulullah SAW. Ini kata Najasyi, wahai Amr bin As, kenapa engkau memusuhi Nabi, memusuhi Muhammad? Ya, kalau aku ada di hadapan Muhammad, kata Najasyi, aku ingin cuci kedua kakinya, ya, sebagai penghormatan kepadanya. Ini yang membuat Amr bin As di dalam hati, astagfirullah, ya, dari awal dakwah dia memusuhi Muhammad, Nabi SAW. Bahkan dia datang di Habasyah ini hendak menghabisi ataupun memulangkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan kata Amr bin As, ya, sungguh, ya, aku ini orang keterlaluan kalau begitu. Raja saja yang aku khawatir, yang aku segani, ya, dan negara Ethiopia pada saat itu negara besar. Rajanya saja ingin memuliakan Nabi, memuliakan Muhammad. Masa aku sebagai sahabatnya dari kecil tidak percaya dan mengikutinya? Makanya ini yang menyebabkan Amr bin As ketika pulang ke Mekah, selesai dia laporkan tugasnya bahwa tidak berhasil, ya, diplomasinya kepada Najasyi, membujuk orang-orang untuk pulang. Apa yang dilakukan Amr bin As? Dia selesaikan tugasnya cepat-cepat. Dia, ya, orang bilang sobasadia, dia isi bajunya, perlengkapannya, dia keluar dari Mekah. Ketika Amr bin As keluar dari Mekah, dia dapati Khalid bin Walid. Sama juga sudah setel orang mau jalan, artinya kendaraan, pakaian sudah dibawa. Kata Amr bin As kepada Khalid, Khalid, sepertinya kau mau safar, mau kemana itu? Ya, Khalid mengatakan, saya ingin menyusul Muhammad, ya, menyusul Rasulullah SAW, ya, dan kaum muslimin. Kata Amr bin As, aku juga mau, ya, aku juga mau menyusul Muhammad, ya, masuk Islam. Masya Allah, 2 tokoh ini, ya, Khalid bin Walid, ya, dan Amr bin As, akhirnya berdua datang menghadap Rasulullah SAW, masuk Islam, ya, ketika di Madinah. Dan kalau kita bertanya, dari mana Amr bin As masuk Islam? Dari teguran Najasyi kepada dia, ya, yang menjadikan Amr bin As, ya, akhirnya ingin masuk Islam. Dan hidayah itu seperti itu, ikhwan, ya. Antum sudah dari dulu orang tua bilang, sholat. Dalam kesempatan ini Ustadz juga mau bilang pada penonton ini, ada di antara penonton yang barangkali belum sholat, sholat. Sekarang sudah
masuk waktu Isya. Ustaz juga insya Allah mengakhiri acara ini untuk qomat Isya. Kadangkala ada seruan yang dulu orang belum kita dengar, seruan yang kedua dia akan dengar. Dan begitulah dakwah. Kita harus jebak orang ini dakwah. Kalau di sekolahnya dinasihati gurunya, tidak masuk ini agama, dia dinasihati di rumahnya oleh orang tuanya tentang agama supaya dia laksanakan itu agama. Menutup aurat. Oleh gurunya dia tidak mendengar, orang tuanya tidak mendengar. Pas dia buka YouTube atau dia buka ini Facebook, Ustadz juga suruhkan supaya menutup aurat. Nah, kita harus jebak manusia ini di dalam dakwah ini. Dia buka Facebook, dia dapati dakwah. Dia nonton YouTube, dia dapati dakwah. Bahkan dia buka WhatsApp, dia dapati dakwah. Jebak manusia di dalam dakwah. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ya, dan ulang-ulangilah seruan ini. Termasuk sirah nabawiyah ini. Lihat itu iklan, jangan kalah dengan kita iklan. Kita antum YouTube-nya premium atau yang biasa? Ya yang biasa, yang banyak iklannya. Bayangkan Masya Allah, tiap 15 menit, paling lama 15 menit, so tayang lagi itu iklan. Iklan belanja, iklan macam-macam. Padahal dari dulu kita tahu, merek itu dia, sabun itu, sabun mandi dari zaman nenek kita itu sabun mandi. Tapi 15 detik, 15 menit, muncul iklannya, mandi dengan sabun ini, mandi dengan sabun ini. Memang dari dulu kita tidak pernah, artinya, saudara produk ini ada 30 tahun, 50 tahun, ya, tetap namanya sabun, odol, ya sikat gigi, mereknya cuma itu. Tapi tiap 15 menit dalam kehidupan dia ulang-ulang iklannya. Kenapa? Membujuk orang kalau pas dia mau mandi, mau sikat gigi, teringat dengan iklan ini. Agama ini seperti ini. Dianjurkan kita untuk sholat. Ya, ulangi ini perintah sholat. Karena tiap waktu bunyi ini azan, supaya orang termotivasi sholat. Tiap waktu ingati untuk menutup aurat. Kenapa? Karena tiap hari dia mau keluar rumah. Supaya begitu dia keluar rumah, bukan hanya satu orang yang pesan pada dia tutup aurat. Begini ini dakwah. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, ayo kita saling dukung, saling beri peringatan, ya. Dan ini adalah tugas yang sangat mulia. Ya, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapa yang lebih baik lagi perkataannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkata itu sudah perkataan yang terbaik, maka bagaimana lagi orang yang berbuat untuk dakwah? Karena perbuatan lebih berat dari berkata-kata. Kalau berbuat lebih baik dari berkata-kata dakwah, bagaimana lagi dengan orang yang berkorban di jalan dakwah? Berkorban tenaganya, berkorban hartanya, berkorban waktunya untuk agama. Bagaimana lagi dengan antum yang berkorban pulsa data demi dakwah ini, artinya mendengar dakwah, menyebarkan dakwah dan seterusnya. Mari cintai ini agama. In tansurullah yansurkum. Andaikan engkau kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian. Demikian jemaah sekalian dirahmati Allah. Terima kasih kepada para penonton, para ustadz juga yang barangkali hadir dan singgah sebentar di sini. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Semoga Allah Ta'ala selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.